Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan coba menyampaikan materi tentang notasi sigma ya. Ini masih kalkulus, notasi sigma dan luas daerah di bidang. Oke, ini saya menggunakan diktat dari ITB. Pak Waroso Majohan dan Wono Setiabudi. Ini banyak didapat, bisa gratis teman-teman, internet. Oke, kali ini saya akan menyampaikan notasi sigma. Teman-teman mudah-mudahan masih ingat ya. Notasi sigma yang kita gunakan itu sampai hari ini masih sama, seperti ini bentuknya. Notasi ini digunakan untuk menyingkat penulisan suatu jumlahan. Jadi kalau kita pengen menjumlahkan atau ingin menjumlahkan A1 tambah A2 tambah A3 terus sampai AN, maka kita dapat menyingkat penulisan jumlahan ini dengan menggunakan notasi sigma. Jadi sigma dari I1, ini menunjukkan indeks pertamanya adalah 1. Ini nanti 1, dia akan bergerak terus dijumlahkan. Jadi I2, 3, 4 dengan I ini anggota bilangan asli ya. 1, 2, 3, 4, terusnya sampai N. Gitu. Dimana AI-nya, kalau I-nya bilangan asli, tapi AI-nya sendiri ini anggota bilangan real. Oke. Bisa dibayangkan ya teman-teman ya, bisa dibayangkan bahwa artinya nanti kalau saya punya, misalnya saya punya sigma dari I-nya dari 1 sampai 5 untuk 2 minus I. Nah, I-nya dari 1 nih. Artinya kalau saya buka notasi ini, dia menjadi 2 diambil 1 ditambah I-nya yang gerak. 2 diambil 2 ditambah 2 diambil 3 ditambah 2 diambil 4 ditambah 2 diambil 5. Ini kita dapat 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Yang kalau kita jumlahkan, itu hasilnya adalah negatif 5. Ini hasilnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu notasi sigma. Oke, sekarang kita bisa lihat teman-teman di sini bahwa untuk sigma, ini sigma ya. Dari maaf. Sigma kita sigma I sama dengan 1 sampai N dari 1. Nah, ini kira-kira apa nih yang kita punya? Jadi dari I-nya dari 1 sampai N, tapi di sini 1, nggak ada I-nya. Jadi di situ kalau sigma indeksnya dari 1 sampai N, tapi di sini tetap 1, artinya kita punya jumlahan itu 1 tambah 1 tambah 1 terus kan? Jadi nggak ada I-nya di sini, nggak ada sesuatu yang berjalan. Jadi ya 1 tambah 1 sebanyak berapa? Ini sebanyak N ya, sebanyak N suku. Sebanyak N. Dengan kata lain kita punya 1 kali N atau hasilnya N. Jadi kalau ada sigma dari I sampai dari 1 sampai N untuk 1 ya hasilnya N. Itu yang pertama ya. Ini yang pertama tadi. Yang kedua, di sana ditanyakan untuk sigma dari I1 sampai N di sini C. C itu konstanta sembarang nanti, bilangan berapapun. Sebetulnya hampir similar dengan 1 ya. Jadi kalau dia I dari 1 sampai N di sininya C, maka kita punya di sini tuh C tambah C tambah C tambah C tambah terus. Karena nggak ada yang jalan, nggak 1, 2, beda dengan ini tadi. Kalau ini I, di sini I. Teman-teman perhatikan juga injeknya, perlu diperhatikan. Biasanya kalau di sini J ya di sini J. Gitu. Kalau di sini I, di sini J ya tetap ini anggap konstanta. Jadi dia C C C C terus sebanyak N. Sebanyak N, maka saya punya hasilnya CN ya. CN. Jadi kalau nanti saya punya ditanyakan dari 1 sampai N untuk 5, ya jawabannya 5N. Gitu. Nah, ada beberapa notasi sigma yang memang
langsung sering kita gunakan di dalam pertemuan sehari-hari. Sebenarnya kan jumlahan ini kita sering sebut deret ya, yang kita sebut deret. Nah, sebelumnya ada beberapa sifat dulu, sebelum nanti ada istilah aritmatik, geometri, dan seterusnya yang teman-teman dapatkan di tingkat SLTA. Ini ada sifat linear, ada kelinearan. Jadi kalau di sini ada sigma I dari 1 sampai N dari CAI, C-nya bisa keluar sigma. Ini sigma I sampai 1 sampai N, cukup kita fokus pada AI-nya aja. Jadi indeks yang berjalan yang kita perhatikan. Gitu ya, itu istilah saya ya, indeks berjalan. Jadi I-nya ini yang nanti berjalan, itu yang perlu kita perhatikan. C ini konstanta, hitungnya nanti aja, kalau udah selesai baru kita dikalikan dengan sebuah konstanta. Nah, untuk operator plus minus, ini sigma bisa masuk teman-teman, bisa fokus dulu ke AI, kemudian kita fokus ke BI. Boleh jumlahan A dulu dilakukan sampai selesai dengan B, atau kita mau kerja kompak atau serempak seperti ini, itu dibebaskan ya. Nah, ada teman-teman lihat di sini. Di sini ada jumlahan dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah terus sampai N. Ini sering jadi contoh sederhana untuk deret aritmatik ya. Karena bedanya itu selisih. Kalau saya ngomong beda berarti selisih ya. Itu kan sama. 1 dengan 2 ini 1, bertambah 1. Setiap suku bertambah 1. 2, 3, semua bertambah 1 sampai N. Kalau dijumlahkan sampai N, ya kalau sampai 3 kita ngitung cepat. 1 tambah 2 tambah 3, 6. Gitu kan. Kalau sampai 4, 10. Tapi kalau sampai N, tiba-tiba dia nanya, coba 1 tambah 2 tambah 3 tambah terus sampai 100. Nah, itu butuh apa ya, butuh pendekatan lain saya pikir untuk menyelesaikannya. Nah, yang sering kita dapatkan udah bahwa ini nanti N-nya kita punya kan, ini salah satu pembuktian aja sederhana dengan menggunakan tabel, lihat N. N-nya ini kita 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus. Nah, SN-nya jumlahannya itu kan 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 6, 21. Karena jumlahkan terus kan. Nah, sekarang saya lakukan SN per N. 1 bagi 1, 1. 3 bagi 2, 3 per 2. 6 bagi 3, 2. 5 per 2, 3. 7 per 2 terus. Nah, ini kita bisa susun menjadi ini teman-teman. Bisa kita susun menjadi ini. Susunannya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian SN-nya itu masih ya 1, 3, 6, 10, 15. Nah, SN per N itu bisa juga kita anggap 1 ini kan sebetulnya 2 per 2. Nanti 3 per 2. 4 per 2. Yang jalan itu kan yang atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biar ketemu polanya. Sehingga bisa kita tulis sebetulnya SN per N itu adalah N ditambah 1. Karena mulai dari 2 kan. Kalau N-nya kita mulai dari 1, 1 tambah 1 kan 2. N plus 1 per 2. Sehingga jumlahannya atau SN itu, jumlah deret tersebut sampai N itu ada sebanyak N itu adalah N dikali N plus 1 per 2. Jadi ini jumlahnya ini yang kita kenal dengan deret aritmatik ya, deret aritmatik. Jadi mungkin teman-teman, itu tadi pembuktian sederhananya dengan pola bilangan. Di SN itu kita punya N dikali N plus 1 per 2. Jadi kalau saya punya tadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, oke sampai sini aja. N-nya berhenti di 4 ya, N-nya berhenti di 4. Ini kita punya 10 kan hasilnya. 10 ya. Nah, kalau kita pakai formula ini, S4 berarti 4 dikali 4 ditambah 1 dibagi 2, kita dapat 2. 5 kali 2, 10. Sama ya, sesuai ya. Jawabannya 10. Ini SN-nya, SN4 itu dapatnya 10 sama. Kita dapat hasil yang sama dari pengerjaan kita menggunakan formula. Jadi seperti itu gambarannya kira-kira untuk membuktikannya. Oke. Ada beberapa jumlah khusus, ini hafalkan ya, karena sangat membantu teman-teman. Tadi untuk jumlah I-nya itu kan tadi 1, 2, 3, 4, ini kita sebut I ya, kan I-nya berjalan nanti. Sampai N kita udah dapat ini ya, N plus 1 per 2 ini disebut deret aritmatik. Nah, kalau I kuadrat itu hasilnya ini teman-teman. Nanti kita bisa buktikan dengan cara yang sama atau banyak pembuktiannya di YouTube. Itu Prof. Hendra Gunawan itu udah menunjukkan banyak kok di YouTube, teman-teman bisa lihat videonya. Begitupun dengan I pangkat 3. Kita lebih aplikatif aja sekarang ya. Pokoknya kalau kita punya sigma I artinya N dikali N plus 1 per 2. Kalau I kuadrat jadinya N dikali N plus 1. 2N plus 1 per 6. Kalau I pangkat 3
itu adalah N dikali N plus 1 per 2 sama dengan suku pertama cuma pangkat 2. Jadi balik lagi nanti dia akan berputar lagi. Kita lihat sekarang teman-teman. Nah, tentukan nilai dari sigma I sama dengan 1 dari sampai N untuk I min 1 dikali 4I plus 3. Lihat di sini. Kita akan coba cari hasilnya. Untuk contoh ya. Untuk contoh. Sigma dari I 1 sampai N untuk berapa tadi? I min 1 4I plus 3. I min 1 4I plus 3. Oke. Teman-teman, kita coba selesaikan dulu yang di dalam kurung siku ini ya. I 1 sampai N dari I dikali 4I kita punya 4I kuadrat. I dikali 3 itu plus 3I. Min 1 dikali 4I itu hasilnya min 4I. 1 dikali 3 ini plus 3. Kita agak pelan-pelan aja. Kemudian kita punya sigma I 1 sampai N. Di sini saya dapatkan hasil 4I kuadrat. Nah, ini hasilnya min I plus 3 ya. Yang kalau kita ikuti sifat kelinearan tadi, kita punya nanti 4 dikali sigma I 1 sampai N dari I kuadrat. Diambil sigma 1 sampai N dari I. Ditambah sigma 1 sampai N dari 3. Untuk bagian ini kita punya I kuadrat tadi udah ada hasilnya loh ya. I kuadrat itu kita punya hasil N dikali N plus 1, 2N plus 1 per 6. N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Diambil sigma I tadi apa? N dikali N plus 1 per 2 ya. Ini tadi tutup dulu. Ditambah, nah ini C. Anggap C. Tadi berarti hasilnya 3N. Oke. Semuanya ini udah cukup baik ya. Kita selesaikan coba di sini. Ini kalau disederhanakan jadi 2/3 dari N dikali N plus 1. Saya bikin ini. N dikali N plus 1, 2N plus 1 diambil N dikali N plus 1 per 2 ditambah 3N. Ini teman-teman terusin, tinggal disederhanakan aja ya. Sederhanakan. Aljabar biasa kok. Jadi prinsipnya bahwa tadi saya menyampaikan bahwa sifat kelinearan nanti bisa berlaku. Dan yang kedua, hal-hal yang tadi sangat membantu untuk dihafalkan itu setidaknya kita punya I pangkat 2 dan I pangkat 3 nanti bisa disubstitusi dan sederhanakan hasilnya. Oke, itu mungkin pengantar untuk notasi sigma. Sekarang perhatikan luas daerah di bidang. Teman-teman kita coba fokus pada topik lain tapi nanti akan nyambung dengan notasi sigma tadi. Kita lihat di sini. Ini ada luas daerah di bidang ya. Kita tahu kalau bentuknya persegi panjang, kita punya formula M dikali T ya. M dikali T, kita punya formula M kali T, panjang kali lebar. Kalau dia jajar genjang juga sebenarnya sama, ini tinggal dipotong sini aja. Ini ditempel ke sini tetap jadi M kali T. Nah, kalau segitiga itu ya setengah dari luas persegi panjang ya, jadi setengah panjang kali lebar. Ini masih relatif gampang, ini cukup pengetahuan yang cukup kuno untuk menghitung luas daerah. Sehingga untuk pada segitiga yang umum tetap kita menerapkan formula setengah M kali T atau alas kali tinggi. Nanti bentuknya macam-macam, yang prinsip dasarnya itu kita peroleh dari setengah dari luas persegi panjang. Bagaimana untuk bentuknya nanti kalau dia segi 5? Tetap dua pendekatan itu yang kita gunakan, persegi panjang dan segitiga. Nah itu. Jadi kalau persegi panjang kita panjang kali lebar, kalau segitiga setengah alas kali tinggi tadi. Kalau bentuk segi 6, segi 7, segi 8 dan seterusnya kita melakukan pendekatan-pendekatan seperti tadi, kita partisi pelan-pelan biar dapat persegi panjangnya, dapat segitiganya. Nah, ketika memperbincangkan ini lingkaran, nggak usah besar-besar, yang radiusnya 1 aja dulu.
jari-jarinya 1. Lingkaran gimana nih ngitung luas lingkaran? Nah, ini mulai teman-teman, ada orang yang melakukan jauh sebelum kita, itu kurang lebih 2000 tahun yang lalu, itu Archimedes. Archimedes itu lingkaran, pertama dia lakukan pendekatan tadi persegi tetap poligon. Itu untuk panjang kali lebar, dia masuk, oh ini banyak nih yang nggak kehitung. Coba perseginya diperbanyak, sekarang segi 8. Ini masih banyak yang belum terhitung, gimana kalau segi 16? Ini mulai kelihatan rapat, tapi kalau kita perbesar masih ada ruang kosong yang tidak bisa kita hitung. Nah, artinya kita tahu bahwa luas poligon-poligon ini yang ada di dalam tetap akan kurang dari luas lingkaran. Atau bisa jadi sama dengan. Saat kapan? Saat poligonnya menunjuk hingga makin banyak dia ya makin mendekati lingkaran kan? Makin mendekati lingkaran gitu. Jadi dengan kata lain kalau limit n menuju hingga atau poligonnya nanti semakin banyak, luasnya itu A ini area ya, luas dari poligon tersebut. Saya sebut aja sama dengan pi karena Archimedes mengenalkan bilangan ini. Dia sebut kalau luasnya itu adalah pi, mesti si pi ini kalau ada di dalam itu kalau nggak kurang ya sama dengan L. Itu kalau pendekatan poligon dari dalam. Gimana kalau kita bikin pendekatan dari luar? Nah, oke, kita lihat di sini banyak kelebihan kalau dia persegi panjang ya. Nah, kalau kita kita bentuk poligon misalnya ini segi 8, segi 16 kita lihat ini secara apa ya, visual gradasinya masih kelihatan. Artinya masih banyak betul sisa-sisa yang lebih dalam. Tapi akan terjadi pola yang unik, yaitu luas lingkaran ini kan pasti lebih kecil dari persegi atau poligon. Atau bisa jadi sama dengan saat kapan? Saat tadi poligonnya terus kita perhalus makin banyak jaraknya makin dekat dengan kata lain n-nya menuju hingga, maka kita punya L-nya kalau tadi luas poligon yang hingga itu adalah V, ini kita dapat fakta unik. Satu, dia bilang V itu kurang dari atau sama dengan L. Satu lagi dia bilang L-nya kurang dari atau sama dengan V. Nah, itu cuma satu cara kita narik kesimpulan. Jadi kalau kita punya di sini, yang pertama adalah tadi luas poligonnya ya. Kalau n-nya menuju hingga dari area poligon n itu saya sebut pi. Ini dari dalam ya, poligon dalam. Itu ini kan luas ini katakan pi. Itu kan kalau di dalam kurang dari dengan L. Ini fakta satu. Fakta kedua saya punya bahwa kalau dari luar, luas lingkaran itu kurang dari atau sama dengan, nah, ini menuju hingga ya, menuju hingga area ini dari luar T kita gunakannya poligon sama tadi ini kan pi. Nah, ini fakta kedua. Artinya apa? Kalau pi kurang dari sama dengan L-nya kurang dari sama dengan pi, maka L mesti sama dengan pi. Dari sinilah untuk lingkaran R sama dengan 1, maka luasnya itu pi. Ya, pi satuan luas, pi satuan luas. Itu teman-teman. Pi ini sendiri berapa itu Archimedes belum memaparkan di sini. Itu bahkan sampai hari ini karena dia bilangan irasional itu disayembarakan sampai ada yang nyari udah 2 miliar di belakang koma. Yang jelas kita punya kesimpulan satu untuk lingkaran dengan jari-jari 1 maka luasnya pi. Ya, itu kesimpulan kita ya. Nah, sekarang perhatikan teman-teman masih di sini ya. Ini ada sebuah area adalah daerah yang dibatasi dua kurva biru-biru ini. Gimana nih ngitung luasnya? Kalau tadi persegi segitiga gampang. Tetap kita bisa lakukan pendekatan dalam dan luar persegi panjang menggunakan persegi panjang. Archimedes masih menyampaikan seperti itu. Ini ada yang dari luar ya. Kalau poligonnya seperti ini ada kurva seperti ini, dia bikin dari luar. Ini yang n-nya 4, 1, 2, 3, 4 persegi panjangnya. Ini yang dibikin 8, ini yang dibikin 64, lama-lama akan makin halus. Artinya semakin n yang menuju hingga dia akan mendekati luas benarnya. Ini yang pendekatan dari dalam. Banyak yang belum terhitung. Kalau n-nya 8 udah lumayan, n-nya 64 kelihatannya udah rapat.
Padahal masih banyak celah, tapi kalau N udah menuju T hingga akan menjadi luas sebenarnya. Oke. Gimana sekarang menentukan luas kurva tadi menggunakan pendekatan poligon dalam dan poligon luar. Gitu. Ya. Nah, lihat di sini. Prinsip dasarnya ingat bahwa menghitung persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Nah, sekarang udah mulai dikenalkan nih. Daerah yang dibatasi oleh fx sama dengan x kuadrat itu kan visualisasinya secara grafis seperti ini. Dia melalui titik 0,0. Dia akan naik terus. Jadi kalau fx sama dengan x kuadrat itu kita punya grafiknya fx sama dengan x kuadrat, visualnya itu kan kita dapat seperti ini nih. Dia titik 0,0. Jadi saat x-nya 1 maka dia fx-nya sama dengan 1 kuadrat jadi 1. Kalau x-nya sama dengan 3, dia batasi sampai 3 tadi kan. Kita dapat 3 kuadrat ya 9. Jadi kalau di sininya 1, di sini 1. Kalau di sininya 3, maka di sini 9 sebenarnya tinggi ya. 9. Nah, luas daerah ini yang mau kita hitung teman-teman. Ini luasnya berapa? Luasnya berapa? Jadi digambarkan tadi grafik kita mau ngitung dari 1 sampai 3. Ini fx sama dengan x. Ini luasnya berapa? Coba kita mau gunakan tadi pendekatan poligon luar dan poligon dalam. Prinsip dasarnya sama bahwa rumusnya cuma panjang kali lebar. Lihat. Lebarnya itu berapa sih setiap poligon ini kita partisi sebanyak apa? Sebanyak n bagian. Nanti gampang tinggal n-nya menuju T hingga ya. N bagian. Jadi sama lebar. Lebarnya sama. Jadi kita lihat di sini bahwa lebarnya itu kan saya sebut aja delta x. Delta x itu adalah lebarnya. Artinya saya punya 3 diambil 1 dibagi n ya. 2 per n. Jadi 3 diambil 1 dibagi n itu 2 per n. Nah, kemudian apa? Jadi lebar satuan poligon ini, lebarnya jangan lupa 2 per n ya. Nah, jadi kalau tadi kita partisi itu sampai 1 sampai 3, maka setiap xi ini kan x0, x1, x kedua, titik-titik di sumbu x. Untuk setiap poligon itu kita punya rumusnya dimulai dari 1, ditambah lebarnya keberapa, lebarnya ya, dikali dia yang keberapa. Gitu. Ini kita dapat tinggal substitusi aja, 1 ditambah. Tadi delta x-nya kan 2 per n, dikali i, berarti 2i per n. Jadi kalau saya pengen tahu x ketiga luasnya berapa nih? Lebarnya, lebar seluruh panjang lebar ya, atau bukan panjang lebar, besar lebarnya. Besar lebarnya berapa? Itu tinggal 1 ditambah 2 kali 3 6 per n. Jadi 1 tambah 6 per n karena ketiga gitu. Nah, kita udah punya ya. Perhatikan interval ke i. Interval ke i itu di sini. Teman-teman. Berarti sebelumnya kan ada xi min 1 dengan lebar di sini kalau ini doang. Berarti xi diambil xi min 1 kan. Nah, lihat persegi panjang ini saya comot. Saya nggak tahu di tengah-tengah yang mana nih i ini. Nggak mesti di tengah-tengah, dia yang keberapa saya nggak tahu. Saya ambil aja persegi ini. Ada fakta unik bahwa lebarnya itu kan tetap delta x tadi kan sama bagian. Nah, tingginya itu apa? Tingginya itu ya fxi. Fxi. Tadi kan kalau di sini 1 ya 1 kuadrat. Kalau di sininya 2, 2 kuadrat. Sekarang di sininya xi. Berarti xi kuadrat nanti kita dapat ya. Nah, kita tinggal substitusi, lihat panjang keseluruhan adalah ini kan panjang kali lebar sebenarnya. Tinggi pertama dikali lebar pertama, tinggi kedua, lebar kedua kan tinggi-tingginya aja yang beda. Lebarnya sama semua kan delta x. Tingginya yang beda yaitu fxi. Tadi kalau xi berarti xi kuadrat kan. Nah, xi kuadrat di sini teman-teman kita dapat apa? Untuk setiap ke xi tadi kita punya 1 ditambah i delta x kan. 1 tambah 2i per n. Dapat sini nanti dijabarkan. Kita punya terus kelinearan masuk. Kita peroleh hasil. Oh, kalau kita dekati dari pendekatan luar, ternyata kita peroleh luasnya itu 26 per 3. Kalau n-nya menuju T hingga. Jadi n-nya ini nanti 8 per n jadinya 0. 4 per 3 kuadrat jadinya 0. Kita punya 26 per 3 ya. Ingat limit menuju T hingga untuk 1 per n itu 0. Jadi kita punya 26 per 3 luasnya. Begitupun kalau kita lakukan pendekatan dari dalam.
Pendekatan dari dalam kita lakukan. Pendekatan dari dalam, lama panjang kali lebar. Ternyata hasilnya 26/3. Ini cukup efektif ya. Jadi kita punya luas K itu sebetulnya adalah 26/3. Nah, ya. Jadi fenomena ini mau dari dalam dari luar menunjukkan bahwa perhitungan luas tidak bergantung pada jenis poligon yang dipakai. Mau dari dalam dari luar. Ya, yang penting untuk N menuju tak hingga itu hasilnya akan sama. Jadi mau dari luar dari dalam. Oke. Bisa dipahami tuh, ini ada latihan. Tinggal ikuti prosedur yang ada di situ untuk A dan B, yang A-nya aja dulu atau mau B boleh. A dan B nanti dicoba ya. Grafiknya kayak gimana? Kita lihat dulu aja. Untuk grafiknya saya coba. Teman-teman nanti bisa itu kok. Untuk grafik itu bisa menggunakan Wolfram Alpha ya. Untuk grafiknya teman-teman bisa gunakan Wolfram Alpha. Kita mau bikin grafik yang pertama ya, X kuadrat plus 1 dari 0 sampai 2. X kuadrat plus 1, plotting grafik ya. Pilih aja plotting grafik. Oke. Kita mau ngeplot. Tunggu sebentar. X kuadrat plus 1 ya. X kuadrat X kuadrat plus 1. Itu, ini kita coba. Maaf. Ini enggak ada ininya. X kuadrat plus 1. Nah, ini plot grafik X kuadrat plus 1. Di sini mulainya. Dari 0 sampai 2. Nanti teman-teman tinggal input. Dari 0 sampai 2. Ya. Dari 0 sampai 2. Nah, itu cari aja nanti batasannya bisa dimasuki kok. Dari 0 sampai 2. X-nya dari 0 sampai 2. Kita lihat. Plotting grafiknya. Nah, ini. Dari 0 sampai 2 mana? Kita lihat. Nah, ini. Dari 0 sampai 2. Nah, di sini dia nanti titiknya. Artinya teman-teman cari grafik di sini. Di bawah kurva, di atas sumbu X. Di bawah kurva, di atas sumbu X. Ini saya bantu ya. Untuk latihan. Grafiknya yang pertama itu seperti ini. Jadi mulai dari angka 1. Ini ada 0. 2. Ini adalah fx sama dengan y ya. Atau sama dengan x kuadrat plus 1. Jadi kalau 2 di sini 2 kuadrat 4 ditambah 1 5. Teman-teman hitung luas ini. Luasnya berapa? Nah, yang kedua, yang satu lagi kita lihat grafiknya X pangkat 3 dari 1 sampai 4. X pangkat 3 dari 1 sampai 4. Kita lihat X pangkat 3 dari 1 sampai 4. Tunggu sebentar. Oke. Ini dari 1 sampai 4 ya, tinggal dihitung. Dari 1 sampai 4 di sini dia. Nah, kita tinggal hitung luas daerahnya. Dari 1 sampai 4 untuk X pangkat 3. Itu. Jadi grafiknya untuk yang kedua ke 1 dari 1 berarti dia mulai. Kalau 1 kan 1. Dia agak begitu tuh. Nah, dia agak begitu. Nah, kalau 1 kan dia punya 1 ya. Nah, dari 1 sampai 4 kalau 1 dia di angka 1. Nah, kemungkinan gitu. Saat 0 dia 0. Oh, berarti dari sini. Tapi teman-teman yang teman-teman hitung sini. Teman-teman hitung luasnya berapa? Ini fx sama dengan y sama dengan x pangkat 3. Batasnya 1 sampai 4. Hitung luasnya berapa? Prosedurnya seperti ini tadi. Prosedurnya seperti ini. Prosedurnya hitung seperti ini ya. Mulai dari sini.
Itu, mulai dari sini. Pelan-pelan aja, pelan-pelan tahapannya diikuti. Nah, dari sini nih, dari partisikan interval dari 1 sampai 3 ini buat 1 sampai 3 dipartisi lebarnya berapa, kemudian nanti XI-nya cari. Jadi delta X, XI, jadi petunjuk-petunjuknya saya kasih tahu. Pertama cari delta X-nya, kedua XI-nya, terakhir FXI. Nah, kalau udah itu ya tinggal dicari panjang kali lebarnya. Nanti I1 sampai N dari FXI dikali delta X. Ini panjang, ini lebar. Nah, formulanya itu aja. Itu aja untuk kalkulus kali ini, notasi sigma dan luas daerah pada bidang. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa uh, lakukan latihan soal ini dan biasa kumpul di Google Classroom. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.